Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, alhamdulillah kalian sudah naik ke kelas 2 hari ini ya. Selamat untuk anak-anak semua. Kenalkan, nama Ibu Devi Arianti. Kalian bisa panggil Ibu Devi. Untuk hari ini ada pembelajaran tentang hidup rukun. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu dengan diberikan teks cerita tentang hidup rukun yang mengandung ungkapan, siswa dapat menyebutkan ungkapan yang terdapat pada teks cerita tersebut dengan tepat. Dengan diberikan teks percakapan tentang hidup rukun yang mengandung ungkapan, siswa dapat mengucapkan ungkapan yang terdapat pada teks percakapan tersebut dengan tepat. Dengan diberikan kumpulan kubus lebih dari 100, siswa dapat menyatakan kumpulan objek dengan bilangan sampai dengan 999 dengan benar. Dengan diberikan kumpulan kubus lebih dari 100, siswa dapat membaca lambang bilangan sampai dengan 999 dengan tepat. Dengan diberikan lagu anak, siswa dapat membedakan panjang pendek bunyi pada lagu anak dengan tepat. Dengan diberikan lagu anak, siswa dapat menampilkan panjang pendek bunyi pada lagu anak dengan tepat. Sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa ya. Video pembelajaran kelas 2 tema 1 tentang hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah. Pembelajaran 1. Hidup rukun. Nah, anak-anak, siapa yang tahu arti dari hidup rukun? Hidup rukun artinya sikap saling menghargai, menghormati, dan menyayangi antar sesama manusia dan menciptakan kedamaian. Baik, kita lihat di sini ada 4 gambar. Yang pertama, ada gambar Udin sedang memberi makanan kepada temannya. Gambar kedua, Udin sedang belajar bersama kakaknya. Gambar yang ketiga, ada gambar Udin sedang bermain sepeda dengan temannya. Gambar yang keempat, ada gambar sedang bekerja bakti. Nah, itu adalah contoh sikap hidup rukun. Coba ceritakan isi gambar kepada teman di sampingmu dengan bahasa lisan. Apakah kamu rukun dengan kakak, adik, atau saudaramu? Apakah kamu rukun dengan temanmu? Di manakah kamu harus menjaga kerukunan? Subtema 1, hidup rukun di rumah. Kita semua menginginkan suasana damai di rumah. Kedamaian terjadi karena adanya kerukunan. Ayah dan ibu rukun, kakak dan adik rukun, semua anggota keluarga menjaga kerukunan di rumah. Apa yang harus kita lakukan agar kerukunan di rumah tetap terjaga? Kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku Pembelajaran 1. Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Ayo mengamati. Simaklah teks cerita berikut ini. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, anak-anak, di sini ada ungkapan buah tangan artinya oleh-oleh. Buah hati artinya anak.
Perhatikan kata-kata yang dicetak miring pada teks. Gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya disebut ungkapan. Ayo berlatih. Lanjutkan percakapan di bawah ini berdasarkan teks di atas. Ayah berkata, "Anak-anak, ayah membawa buah tangan." Ayo, bagaimana jawaban Udin dan Mutiara? "Hore, ayah membawa oleh-oleh," jawab Udin. "Terima kasih ayah," jawab Mutiara. Ayo bermain peran. Peragakan percakapan di atas dengan teman sebelahmu. Ucapkan kalimat yang mengandung ungkapan dengan jelas. Kita lanjutkan ke halaman 5 ya. Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Ayo kita belajar. Ayo berlatih. Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Satu kelompok sama dengan 1 puluhan. 5 puluhan sama dengan 50. Jadi, jika dijumlahkan, banyak buku ada 57. 7 puluhan sama dengan 70. Jika dijumlahkan, banyak buku ada 77. Nah, sekarang perhatikan kembali buku-buku di dalam rak. Buku-buku dalam rak dapat dikelompokkan sebagai berikut. Ternyata ada 10 tumpukan buku. Artinya, rak buku berisi 100 buku. Kita lanjutkan ke halaman 7 ya. Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut ini. Hitunglah jumlah kubus dengan teliti. Ada gambar 1 kubus satuan. Kubus satuan berjumlah 10 digambarkan menjadi 1 kubus puluhan. Hitunglah jumlah kubus satuan berikut. Kubus puluhan berjumlah 10 dapat diganti dengan 1 kubus ratusan. Kubus ratusan digambarkan dengan kubus satuan berjumlah 100. Nah, anak-anak, kita jumlahkan kubusnya ya. 100 ditambah 30 ditambah 8, jumlahnya 138. Jadi, 138 dibaca 138. Kita lanjutkan ke halaman 8 ya. Ayo berlatih. Hitunglah jumlah kubus berikut ini. Nah, ada soal nomor 1, coba dikerjakan. Kira-kira berapa ya jumlahnya? Ayo kita hitung sama-sama. Jumlah kubusnya yaitu 100 ditambah 70 ditambah 8 sama dengan 178. Banyaknya kubus ada 178. Dibaca 178. Baik anak-anak, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Banyaknya kubus ada berapa ya? Ya, benar. Banyaknya kubus yaitu 100 ditambah 70 ditambah 1 sama dengan 171. Banyaknya kubus ada 171. Dibaca 171. Oke anak-anak, kita lanjut ke soal yang terakhir ya. 200 ditambah 70 ditambah 7 sama dengan 277. Banyaknya kubus ada 277. Dibaca 277. Baik, kita lanjutkan ke halaman 9 ya. Mutiara gemar membaca buku. Ia membaca berbagai jenis buku anak.
Ada buku cerita anak, ada buku pengetahuan, ada buku nyanyian. Ayo bernyanyi. Nah, anak-anak, di sini ada lagu dengan judul Peramah dan Sopan. Ciptaan lagunya diciptakan oleh Pak Dal. Nah, kita nyanyi sama-sama ya. Dengarkan, lalu nyanyikan bersama-sama. Dengarkan ya anak-anak. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Nah, itulah tadi lagu dengan judul Peramah dan Sopan. Anak-anak di rumah berlatih ya, berlatih untuk bernyanyi. Apakah kamu sudah dapat membedakan panjang pendek bunyi pada lagu? Bunyi yang panjang terdengar lebih lama dibandingkan bunyi pendek. Ayo berlatih. Nyanyikan kembali lagu Peramah dan Sopan. Berilah tanda lingkaran pada bagian yang dinyanyikan pendek. Berilah tanda garis lurus pada bagian yang dinyanyikan panjang. Alhamdulillah, materi pembelajaran 1 sudah selesai. Selalu semangat ya anak-anak. Jangan lupa untuk berdoa setelah belajar. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.